Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat ogura menggunakan oven tangkring. Yang pertama harus kita persiapkan adalah loyang. Di sini ada dua jenis loyang. Ya, yang pertama ini, loyangnya ini tidak ada sambungan atau biasa disebut loyang press. Nah, seperti teman-teman lihat di bagian bawahnya itu nggak ada sambungan. Begitu juga untuk loyang atau wadah untuk air rendamannya ini tidak ada sambungan-sambungannya. Dan untuk kedua jenis loyang dan wadahnya ini tidak memerlukan bahan tambahan seperti aluminium foil. Sedangkan loyang yang ini di bagian bawahnya ini kan ada sambungan. Jadi kalau kita masukkan loyang ini di dalam air rendaman, itu air rendaman itu bisa masuk ke dalam adonan, jadi nanti adonannya itu jadi basah banget. Nah, nanti biasanya masuk dari celah sini nih bun. Nah, jadi kalau yang ini harus di cover bagian bawah loyangnya dengan aluminium foil. Untuk loyang rendamannya, kalau teman-teman pakai loyang rendaman pakai loyang yang seperti ini bagian dalamnya harus ditutup juga dengan aluminium foil karena bisa merembes keluar air rendamannya melalui ujung loyang itu. Nah, di celah ini nih biasanya air rendamannya itu akan keluar. Jadi untuk dua jenis loyang ini, kalau teman-teman tersedianya ini harus diberikan bahan tambahan untuk mengcovernya, yaitu pakai aluminium foil. Nah, kalau pakai ini tentunya lebih hemat. Selanjutnya adalah untuk memberikan alas di loyangnya, di bagian alasnya itu penting. Kenapa? Supaya lebih memudahkan nanti saat mengeluarkan bolu setelah matang. Nah, setelah diberi margarin, kasih baking paper atau kertas roti, atasnya diolesi lagi dengan margarin. Pinggirannya nggak usah karena nanti ketika bolu mengembang dia perlu menempel di bagian sisi loyangnya biar nggak ambles. Nah, tapi kali ini saya akan memberikan baking paper di sisinya. Pinggir loyangnya saya beri dulu margarin supaya baking papernya itu nempel. Oke, seperti ini baking papernya udah menempel, tapi baking papernya yang di sisinya jangan dikasih margarin. Selanjutnya oven sudah siap, jadi nanti tinggal memanaskan. Agen pengembang ogura ini adalah dari putih telur yang kita kocok. Nah, jadi ini sangat penting untuk memperhatikan kualitas putih telur yang akan kita gunakan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan telur ke dalam air. Kalau misalnya dia itu tenggelam, berarti kualitasnya masih bagus. Tapi kalau udah mengapung, berarti kualitasnya sudah nggak bagus lagi. Dan itu lebih baik tidak digunakan. Langkah pertama untuk pembuatan, kita akan membuat adonan pasta terdiri dari kuning telur, minyak, susu cair. Di sini susu cairnya saya menggunakan susu bubuk aja yang dicairkan dengan air. Selanjutnya kita masukkan bahan kering yang diayak dulu supaya menjadi lebih kecil partikelnya dan akan lebih mudah untuk rata ya saat diaduk dengan bahan lemak tadi. Adonan pastanya sudah jadi, kita sisihkan dulu, kemudian kita lanjutkan untuk mengocok putih telurnya. Oh ya, sebelum mulai ini saya sangat menyarankan untuk menggunakan gula pasir yang udah di blender dulu biar halus, karena kita akan mengocok putih telurnya ini hanya sampai pada tahap soft peak, dimana itu sangat sebentar. Kalau gulanya itu masih berbutir besar, khawatir nanti soft peaknya udah sampai tapi gulanya itu masih ada butir-butir yang belum larut. Speed 1.
Oke teman-teman, seperti teman-teman lihat di ujung baling-baling ini ada adonan yang menggantung, di mana ujungnya itu masih melengkung dan terlihat lemas. Nah itulah konsistensi adonan putih telur yang kita inginkan. Dan ini 3 menit lebih 11 detik juga kan tadi kepotong masukkan jeruk nipis, kemudian memperhatikan adonan. Jadi sebetulnya total murni pengocokannya ini kurang dari 3 menit. Baik, sekarang kita akan memasuki tahap pencampuran putih telur dengan adonan pastanya. Kalau adonan soft peak ini dia akan lebih mudah mencampur dengan adonan pasta. Kalau medium peak apalagi stiff peak itu relatif agak lebih susah untuk mencampur dengan adonan pastanya karena mereka itu konsistensinya agak lebih kaku. Pastikan adonan pastanya ini tercampur rata dengan kocokan putih telur karena kalau tidak dia nanti akan menjadi lapisan bantat di bagian bawah bolu. Selanjutnya kita akan menggunakan tusuk sate atau sumpit untuk memecahkan gelembung-gelembung yang tadi ikut masuk ya saat kita memasukkan ke dalam loyang. Oke teman-teman, ini oven saya sudah dipanaskan 13 menit dengan api besar dan indikator termometer ovennya menunjukkan 250 derajat Celcius. Kita akan buka. Jadi nih saat dibuka tentunya uap panasnya udah banyak yang keluar ya. Makanya saya setting 250 derajat Celcius walaupun kebutuhan untuk ogura itu kan sekitar 150-an lah ya. Kemudian kita masukkan air panasnya. Ini cukuplah sekitar rendam si loyangnya itu hanya 1 cm aja ketinggiannya ya dari dasar loyang adonannya. Kalau kebanyakan kayaknya itu bakalan membuat apa yang basah tuh penyebab itu mungkin terlalu banyak airnya. Baik, kita akan tutup dan akan kita rubah menjadi api sedang. Baik teman-teman, ini sudah 40 menit dan sudah mulai terlihat bagian atas bolunya itu sudah mulai membentuk lapisan kulit. Tapi kali ini saya ingin 60 menit ya di bawah ini karena kemarin 45 menit itu agak cenderung masih basah badan dari bolunya itu. Saat fase ini, yang tadinya api sedang, saya rubah apinya menjadi api besar. Karena ketika membuka ini kan uap panasnya banyak keluar, sedangkan saya ingin tetap si ovennya itu nanti panas, khususnya bagian atasnya. Dan ini saya pindahkan loyang air rendamannya ke bagian atas dan emang agak miring karena emang kurang pas panjang loyangnya itu. Kita tambah lagi airnya karena air yang tadi sudah 1 jam di rak bawah itu sudah mulai berkurang. Ini walaupun posisinya miring itu tetap aman teman-teman karena memang si bolunya itu sudah mulai kokoh, hanya kita perlu matangkan sempurna dan juga memberi efek kecoklatan di kulit bagian atas bolunya. Jadi nanti hasilnya nggak akan miring kok bolunya. Oke, ini sudah 15 menit di rak atas menggunakan api besar dan kita akan keluarkan oguranya. Ini kertas rotinya kan tadi nempel ada
margarin, jadi kita coba lepaskan dulu ya. Menurut pendapat saya menggunakan baking paper di bagian sisi bolunya ini bisa apa? Nah, ini ada bagian yang suka lengketnya itu ikut nempel ke baking papernya. Jadinya agak ngurangin lengket-lengket deh, kalau menurut saya seperti itu keuntungannya. Nah, ini bagian bawahnya itu memang lembab ya ini dan agak berminyak, mungkin dari bagian minyaknya dan juga kuning telur yang memang lemak dari bahan bolu ini. Nah, ini keesokan paginya tuh. Teksturnya gimana? Jadi ini tuh. Bawahnya kayak gini tuh. Ya, ini ada sedikit-sedikit lembab tuh di wajar ya. Terus ini pinggirannya itu gini juga. Ada yang basahnya. Ya, ada yang tuh.